Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Tonton terus ya videonya. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas siapa saja yang masuk ke dalam Khulafaur Rasyidin, kita harus tahu dulu apa makna dari Khulafaur Rasyidin. Ternyata Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kata khulafa, yang kedua ada kata rasyidin. Nah, yang pertama dulu ya, khulafa itu bentuk jama dari kata khalifah yang artinya pengganti. Sedangkan rasyidin itu bentuk jama dari kata ar-rasyid yang memiliki arti yang diberikan petunjuk. Maka dapat kita simpulkan bahwa Khulafaur Rasyidin itu adalah pengganti yang diberikan petunjuk, atau lebih jelasnya para pemimpin yang diberikan petunjuk. Nah, seperti itu. Khulafaur Rasyidin itu ada karena Nabi Muhammad SAW telah wafat. Jadi masyarakat pada waktu itu bingung nih, siapa yang akan menjadi penerus Nabi Muhammad SAW. Maka diputuskan yang akan menjadi penerus Nabi Muhammad SAW itu adalah sahabat Nabi, di mana sahabat Nabi itu ada 4 yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga Umar bin Khattab, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, penjelasan selanjutnya ditunggu ya. Nah, adik-adik, yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk golongan pertama yang masuk dalam ajaran agama Islam. Bahkan gelar Abu Bakar As-Siddiq ini diberikan langsung oleh Rasulullah, karena Abu Bakar As-Siddiq ini meyakini akan kebenaran adanya Isra Mi'raj yang terjadi pada waktu itu. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada beberapa peristiwa yang sangat penting. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini memerangi orang-orang yang murtad atau orang-orang yang keluar dari agama Islam. Yang kedua, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Salah satunya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Nah, selanjutnya ada Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Utsman bin Affan ini terkenal sebagai khalifah yang kepribadiannya sangat baik, karena ketika masa remaja dia habiskan untuk belajar dan membantu orang tuanya berdagang. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini ternyata menikahi dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ummu Kulsum dan Siti Ruqayyah. Nah, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini banyak program
program yang beliau jalankan ya. Yang pertama ada penanggalan hijriyah. Nah, bisa kita rasakan saat ini ya. Ada yang dinamakan bulan hijriyah, ada juga bulan masehi gitu ya. Yang kedua, sholat tarawih secara berjamaah. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini diadakan sholat tarawih itu bukan sendiri-sendiri tapi berjamaah. Yang ketiga, Umar bin Khattab ini mendirikan sebuah kajian Al-Quran. Yang keempat, sama seperti Utsman bin Affan, yaitu melakukan perluasan wilayah agar agama Islam ini semakin dikenal dan semakin luas dan semakin banyak yang memeluk agama Islam. Yang terakhir adalah mendirikan Baitul Mal. Nah, selanjutnya ada Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana ini adalah khalifah terakhir pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertama, peristiwa bahwa Ali bin Abi Thalib ini memecat pejabat yang pernah diangkat oleh Utsman bin Affan karena mengandung unsur nepotisme. Yang kedua, mengambil tanah yang diberikan Utsman bin Affan kepada kerabatnya. Dan yang ketiga, memberikan tunjangan kaum muslimin dari Baitul Mal secara adil. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf ya apabila terdapat kekurangan. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya adik-adik.